Shalom pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Okta pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 24 Oktober 2021. Untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27 dan untuk pembacaan Mazmur balasan terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Pemberitaan firman Tuhan akan dibagi. Untuk kelas EK-nya akan dipimpin oleh Kak Tasya, sedangkan untuk kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Mei. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak undang bangkit berdiri untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, saat teduh selesai. Mari kita menghadap Tuhan dan bernyanyi Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Dalam posisi masih berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul untuk beribadah pada ibadah Persekutuan Taruna kali ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami semua Tuhan, baik dari kakak yang akan membawakan firman-Mu dan adik-adik, kiranya kami semua dapat bekerja dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, masih dalam tetap posisi berdiri, kita akan membacakan Mazmur balasan yang terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16, di mana untuk ayat yang menjorok ke dalam adik-adik membacakan, sedangkan ayat yang tercetak di keluar kakak yang membacakan. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2, tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk duduk terlebih dahulu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27.
yang berbunyi, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah dan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana nanti kelas Eka akan dipimpin oleh Kak Tasya dan kelas Dwi dipimpin oleh Kak Mei. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Tasya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada hari ini, Kak Tasya mau nanya nih, adik-adik ada yang udah pernah nonton film 5 cm ini belum? Nah, sebenarnya ini film lama adik-adik. Itu kalau nggak salah keluar di tahun 2011 atau 2012. Nah, film ini bercerita tentang bagaimana 5 sekawan yang mempersiapkan diri untuk bisa mendaki puncak Mahameru pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Jadi mereka mempersiapkan semuanya, lalu mereka melewati berbagai pos, berbagai perjalanan untuk bisa sampai di puncak. Nah, yang paling menantang adalah ketika mereka memulai perjalanan dari pos terakhir menuju ke puncak. Itu rintangannya banyak banget adik-adik. Jalannya tuh nggak rata, alias banyak terjalnya, banyak jalan-jalan yang berkerikil, berbatu, bahkan mereka harus menghindari batu-batu besar yang tiba-tiba menggelinding dari atas. Nah, tapi ketika sampai di atas, wah, seneng banget adik-adik, karena ternyata pemandangannya itu bagus banget. Nah, bisa lihat kan adik-adik bagaimana sih perjuangan mereka bisa sampai di atas seperti gambar yang adik-adik lihat. Nah, sebenarnya cerita 5 cm ini ternyata nggak jauh berbeda adik-adik dengan kondisi perjalanan bangsa Israel yang akhirnya diselamatkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, mereka, bangsa Israel ini harus melalui perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke tanah Kanaan tersebut, adik-adik. Untuk bacaan kita pada pagi hari ini, kita mau fokus ke perjalanan bangsa Israel dimulai dari Laut Teberau menuju nanti ke satu wilayah, satu tempat yang disebut Mara dan Elim, adik-adik. Nah, perjalanan panjang ini dipimpin oleh Musa. Jadi Musa memimpin bangsa Israel mulai dari Laut Teberau, lalu mereka tiba di padang gurun namanya padang gurun Syur. Nah, mereka melalui padang gurun itu selama kurang lebih 3 hari lamanya. Adik-adik, kalau adik-adik lihat secara visual, padang gurun itu seperti apa sih? Padang gurun itu digambarkan sebagai tempat yang panas, yang kering, yang penuh dengan pasir dan debu. Jadi selama 3 hari, bangsa Israel harus melewati padang gurun, dan mereka akhirnya merasa haus adik-adik. Mereka merasa kering, karena memang ternyata di padang gurun itu tidak ada sumber mata air yang mereka bisa temukan.
Akhirnya setelah mereka melewati padang gurun, mereka menemukan satu tempat yang dinamakan Mara. Nah, Mara, ketika mereka sampai di Mara ini, mereka menemukan satu sumber mata air. Senanglah hati bangsa Israel, adik-adik. Ketika mereka mencicipi air tersebut, kecewalah mereka karena airnya pahit, adik-adik, tidak dapat dikonsumsi. Wah, bisa bayangin adik-adik ya, udah 3 hari haus, terus tiba-tiba seneng ada dapat sumber mata air, ternyata pas dicoba sumber mata air tersebut pahit dan tidak bisa dikonsumsi. Maka bangsa Israel pun bersungut-sungut, mereka komplain, mereka marah kepada Musa, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kami lakukan, bagaimana ini kami haus. Nah, apakah Musa langsung menjawab pertanyaan bangsa Israel, adik-adik? Musa langsung berdoa, langsung memohon kepada Tuhan. Musa langsung minta bimbingan sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan, untuk bangsa Israel ini? Akhirnya, Tuhan menunjukkan ada sepotong kayu di sana. Tuhan bilang, taruhlah, lemparlah sepotong kayu tersebut ke air yang pahit itu. Maka air tersebut pun berubah menjadi manis. Bangsa Israel pun senang dan akhirnya bisa mengkonsumsi air tersebut. Padahal adik-adik kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, mungkin nggak ya tiba-tiba kita lempar sepotong kayu, lalu tiba-tiba airnya berubah menjadi manis? Itu sesuatu yang tidak mungkin ya adik-adik ya. Tapi Alkitab mau bilang bahwa itu adalah salah satu mujizat yang Tuhan mau tunjukkan untuk kebaikan bangsa Israel. Nah, ketika mereka selesai di Mara, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yaitu bernama Elim. Di sanalah bangsa Israel pun berlimpah-limpah sumber mata air sehingga akhirnya mereka berkemah di dekat sumber mata air tersebut. Nah, adik-adik, cerita singkat ini mau menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita dapat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, adik-adik, Tuhan memanggil, Tuhan mengutus, dan tentu Tuhan menyertai. Tuhan memanggil Musa untuk membantu Tuhan mendampingi bangsa Israel melewati perjalanan panjang. Tuhan mengutus Musa, tapi tidak sampai situ adik-adik. Tuhan juga menyertai setiap perjalanan Musa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Bahkan ketika Musa mencari Tuhan untuk bertanya, untuk mencari jawaban yang tepat, Tuhan pun selalu mendengarkan. Yang kedua, ketika kita melihat dari proses perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, jalannya itu nggak mulus adik-adik. Jalannya itu nggak semulus kalau kita lewat jalan tol ya, tapi ada tantangan, ada ujian ketika kita melewati jalan tersebut adik-adik. Itulah yang kata Syama bilang bahwa selalu ada tantangan atau ujian bagi orang yang beriman. Jalannya nggak mudah adik-adik, tapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan mau janjikan ketika kita setia dan mau bergumul terus dalam tantangan dan ujian tersebut. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan adalah gembala yang agung. Bahkan Tuhan bilang sama kita bahwa datanglah setiap orang yang letih lesu. Karena Tuhan mau ringankan beban hidup kita. Tuhan bilang, carilah Tuhan dalam kondisi apapun adik-adik. Kadang kita kalau misalnya dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak dalam kondisi yang baik, kita baru ingat sama Tuhan. Tapi ingatnya bersungut-sungut. Tuhan, kenapa ya aku seperti ini? Tuhan, kenapa ya aku seperti ini?
Padahal Tuhan bilang, carilah Tuhan dalam kondisi apapun adik-adik. Ketika adik-adik merasa sedih, merasa senang, merasa gembira, merasa kecewa, carilah Tuhan. Ucaplah syukur, lalu yakinlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang mau Tuhan berikan. Karena selalu ada tantangan atau ujian bagi orang yang beriman. Tantangan atau ujian itu bukan membuat kita menjadi semakin lemah adik-adik, tapi justru Tuhan mau kuatkan kita, Tuhan mau jadikan kita lebih dewasa secara jasmani maupun rohani melalui tantangan atau ujian tersebut. Sama seperti bagaimana bangsa Israel melewati proses perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, adik-adik. Nah, selain bagaimana kita belajar dari proses perjalanan panjang bangsa Israel, kita juga tidak lupa melihat bagaimana sosok Musa, adik-adik. Sosok yang mendampingi bangsa Israel di perjalanan tersebut. Apa sih yang mau kita lihat dari Musa? Yang pertama, adik-adik, Musa tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Musa adalah pemimpin yang bijaksana. Dia tahu bahwa kepemimpinannya ini bukan karena hebat dan kuat Musa sendiri, tapi karena ia mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga ketika ia menemukan satu kendala, ia bukan menggunakan hebat dan kuatnya, tapi ia mencari Tuhan, ia bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa ia lakukan untuk bangsa Israel. Musa adalah pemimpin yang bijak. Dari Musa kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin itu hanyalah titipan untuk kita adik-adik. Itu hanyalah gelar yang dititipkan untuk kita, tapi bagaimana kita melaksanakannya, itu adalah tergantung dari kita. Kita belajar dari Musa untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan yang memberikan kepemimpinan itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Tahun 2021 ini adalah tahun kedua ya adik-adik ya kita berhasil berada di masa pandemi COVID-19. Meskipun puji Tuhan bahwa di beberapa bulan ini kondisi berangsur-angsur membaik, di Bali pun juga terutama adik-adik kita melihat bahwa pariwisata sudah mulai dibuka, terus mungkin adik-adik juga sekarang udah mulai beberapa kali ya melakukan proses pembelajaran tatap muka. Nah, masa pandemi COVID-19 ini menurut Kak Tasya adalah salah satu bentuk ujian, bentuk tantangan yang harus kita hadapi. Bayangkan adik-adik, kita biasanya, contohnya adik-adik ya, adik-adik biasanya sekolah itu langsung di offline gitu ya, di sekolah. Jadi tiap pagi berangkat, siap-siap, berangkat ke sekolah gitu. Tapi hampir 2 tahun ini mau nggak mau harus terbiasa untuk sekolah dari rumah. Jadi belajar mandiri, nyiapin laptop sendiri, nyiapin materi sendiri, lalu duduk dengan tenang mendengarkan guru berbicara. Yang kedua, kita biasanya hari Minggu gereja bersama orang tua di gereja, terus IHMPP di gereja, sekaligus juga bertemu dengan teman-teman. Tapi hampir 2 tahun ini kita diminta untuk sedikit bersabar dengan melakukan ibadah dari rumah, gitu ya, dari rumah. Sama minggu ini pun kita juga masih berusaha untuk tetap fokus beribadah melalui channel YouTube ini. Ada juga biasanya kalau misalnya adik-adik lagi sore-sore gitu ya, biasanya janjian panggil teman, panggil tetangga gitu, ajak main semuanya. Tapi di masa pandemi ini kita harus bisa mengubah sedikit aktivitas kita untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, supaya itu untuk kebaikan dan keselamatan diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Jadi kita lebih banyak
disarankan untuk melangsungkan aktivitas dari rumah gitu adik-adik. Nah, perubahan-perubahan seperti ini sebenarnya bisa dilihat dari dua hal adik-adik. Kalau kita mau lihat ini sebagai cobaan, maka Kak Tasya dan adik-adik pasti akan bersungut-sungut, pasti akan marah-marah. Kenapa sih kok pandeminya nggak beres-beres? Kenapa sih kok ini nggak selesai-selesai, nggak bisa ngapa-ngapain? Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, apa sih maksud di balik pandemi COVID-19 ini? Kita mau lihat bahwa Tuhan sedang mencoba menata kembali hidup kita. Kita pun juga harus berusaha menahan diri. Karena apa? Karena untuk kebaikan semua orang adik-adik. Bayangkan kalau misalnya semua orang tidak mampu menahan diri untuk melakukan aktivitas di luar rumah, maka hingga saat ini pun mungkin COVID-19 belum bisa teratasi adik-adik. Kurang lebih seperti itu. Lalu dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari proses perjalanan bangsa Israel, kita belajar dari Musa sebagai teladan seorang pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Kak Tasya lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Adik-adik, manusia, Kak Tasya dan adik-adik, kekuatannya itu terbatas adik-adik. Maka dari itu jangan pernah andalkan diri kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kalau kita mau andalkan Tuhan, pererat komunikasi kita dengan Tuhan. Tiap hari pasti kita selalu sempat untuk berkomunikasi dengan keluarga. Mama, papa, kakak, adik, bahkan kita mencari teman kita untuk mengajak ngobrol. Gitu ya, sekedar ngobrol sehari-hari gitu. Masa sama Tuhan kita nggak mau berkomunikasi? Sama Tuhan yang punya kehidupan kita, masa kita nggak mau berkomunikasi? Komunikasi yang paling simpel dengan Tuhan adalah berdoa, adik-adik. Dengan kita berdoa, kita tahu apa yang tepat untuk hidup kita menurut kehendak Tuhan. Salah satu hal yang bisa kita praktikkan adalah jadilah teladan dan berkat bagi orang lain dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sama seperti Musa adik-adik, ketika ia jadi pemimpin bagi bangsa Israel, disitulah ia menjadi berkat bagi bangsa Israel itu sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak ini siapa? Nah, ada dua foto nih adik-adik. Yang di sebelah sini, nah itu adalah Kak Widi. Jadi Kak Widi ini adalah salah satu atlet Paralimpik dari Bali. Jadi Kak Widi ini adalah atlet angkat besi. Beliau ini sudah mengalami lumpuh dari umur 3 tahun. Jadi memang mengalami kekurangan fisik dari kecil. Tapi adik-adik lihat, kekurangan fisiknya justru menjadikannya sosok yang lebih kuat. Kak Widi ini berhasil mengharumkan nama Bali, nah bukan saja mengharumkan nama Bali adik-adik, mengharumkan nama Indonesia di Paralympic Games yang berada di Myanmar. Nah adik-adik, dan juga ia mendapatkan medali perunggu pada saat kompetisi Paralympic Games yang ada di Brazil tahun 2016. Luar biasa ya adik-adik ya. Dengan segala keterbatasannya, dia justru bisa menjadi idola, bisa menjadi public figure untuk orang lain. Nah, kalau yang di sebelah sini, adik-adik tahu nggak siapa? Oke, namanya adalah Stephen Hawking. Jadi Stephen Hawking ini adalah salah satu fisikawan terkenal dengan berbagai teori-teorinya yang bisa mengubah dan mendorong penelitian baik secara teori maupun secara praktikal.
Stephen Hawking ini sudah meninggal adik-adik di tahun 2018. Sedari kecil, Stephen Hawking ini terkena skoliosis akut. Jadi skoliosis itu terjadi pertumbuhan pada tulang belakang yang justru bengkok gitu. Jadi sehingga beliau tidak bisa duduk tegap seperti adik-adik gitu. Tapi keterbatasannya justru membuat Stephen Hawking ini sangat dikenal karena ia tidak putus asa dan justru pintar, adik-adik sangat pintar, sehingga ia dikenang sebagai seorang ahli fisikawan yang bersejarah. Nah, adik-adik, dari Kak Widi dan Stephen Hawking ini kita mau belajar bahwa kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, mungkin Kak Widi dan Stephen Hawking belum tentu bisa jadi seperti ini. Tapi kalau kita mau andalkan Tuhan yang empunya kehidupan kita, maka kita akan bisa menjadi lebih besar, lebih kuat dari apa yang kita bayangkan, adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh, menjadi anak-anak Tuhan yang dipercaya, menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan tadi. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 406 ayatnya yang pertama. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Tasya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk keadaan pada pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menerima berkat-Mu, nafas kehidupan, sehingga Bapa kami boleh berada di tengah-tengah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun masih dalam kondisi ibadah virtual ini, tapi biarlah tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Meryl dan Kak Tasya pada pagi hari ini Bapa. Biarlah melalui bangsa Israel kami belajar bahwa kehidupan kami ini tidak selalu berada pada posisi yang senang-senang saja menurut kami, tapi akan ada waktunya di mana kami harus menjalani segala tantangan, segala ujian untuk membentuk kami baik secara jasmani maupun iman, agar menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Tapi satu yang kami harus ingat Bapa, bahwa setiap langkah kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan yang tuntun kami. Kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami dalam setiap aktivitas mereka, baik dalam
pendidikan mereka yang saat ini sebagian besar mungkin sudah secara bergantian untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Tuhan, berkatilah adik-adik kami agar mereka bisa fokus belajar, mereka bisa meraih nilai yang terbaik, sehingga mereka boleh berprestasi, mereka boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga adik-adik klien kami dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berkati dalam kehidupan sosialnya. Tuhan berkati dalam pelayanan adik-adik kami. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga orang tua dari adik-adik klien kami dalam setiap usaha, kerja, dan karyanya. Tuhan, memang saat ini kami masih dilanda pandemi COVID-19, namun kondisi yang berangsur-angsur pulih biarlah boleh juga menjadi kabar baik, menjadi angin segar bagi orang tua adik-adik klien kami, sehingga mereka boleh terus berkarya, terus berusaha, terus bekerja dengan segala kemampuan mereka. Berkatilah orang tua dari adik-adik klien kami dalam setiap langkah kehidupan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Berkati juga pelayanan persekutuan Teruna ini Tuhan, dalam setiap program kerja yang sedang terlaksana ataupun yang sedang kami rancang untuk dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Biarlah kami selaku pelayan dan juga adik klien kami boleh bersama-sama, boleh bersehati, bersekutu, memikirkan yang terbaik untuk program kerja ini, sehingga ketika dilaksanakan ini bukan untuk hebat dan kuat kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui keberadaan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala yang kami rencanakan, Tuhan boleh mampukan kami, sehingga kami pelayan dan adik-adik klien boleh mengandalkan Engkau. Kami juga mau berdoa jikalau ada adik-adik klien dan kakak-kakak klien yang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan angkat penyakitnya, biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, adik-adik klien dan kakak-kakak klien boleh sembuh, boleh pulih, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Jika ada adik klien dan kakak klien juga yang sedang merasakan sukacita karena pertambahan umur dari Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati tahun yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah kakak klien dan adik klien yang bersukacita ini juga boleh merasakan pertumbuhan iman dan jasmani dalam Tuhan saja, dan semakin hari semakin boleh diberkati. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Hidup kita
adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi dapat menjadi berkat buat kami. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan dapat bertujuan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita tiba dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 2. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, untuk warta hari Minggu ini, adik-adik dapat mendengarkan SBTH Voice yang di-share melalui Anchor di rating masing-masing. Terima kasih, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.